Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena cinta kasih-Nya senantiasa menyertai memberkati hidup kita. Mari sebelum kita beraktivitas, kita awali hari kita dengan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur akan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh menghirup nafas kehidupan yang baru. Kami sungguh bersyukur Engkau boleh menyertai kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau beserta amanah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Ayat firman Tuhan terambil dari Mazmur 107 bait yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah ucapan yang melukai. Kita semua pasti pernah menerima kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Dan ketika kata-kata itu mendarat di hati yang lembut dan peka, atau jika itu diucapkan ketika kita masih muda dan mudah dipengaruhi, sang musuh tahu persis bagaimana memunculkan kalimat buruk itu ke pikiran. Entah dari mana menyebabkan kita merasa terluka, rendah diri, dan ditolak lagi. Kita hampir tidak dapat menahannya. Tetapi itu bukan berarti tidak ada yang menolong saudara untuk menanggapinya dengan percaya diri dan kekuatan. Lihatlah Kristus, firman Allah yang hidup menjadi manusia dan diam di antara kita. Saat berada di dunia ini, Dia menanggung fitnah, ejekan, dan cemoohan yang dimuntahkan dari hati yang penuh kebencian dan kemarahan. Ketika Dia disalibkan, Dia menanggung beban dan konsekuensi dari semua perkataan yang berdosa itu. Dengan melakukan itu, Dia melucuti kekuatan dari setiap kata jahat yang diucapkan atas kita untuk mengalahkan dan menghancurkan kehidupan kita. Itu tidak berarti kita akan melupakan setiap hal yang menghantui dan menjengkelkan yang pernah dikatakan kepada kita. Dalam hikmat dan kasih Allah, Dia dapat menggunakan ingatan akan kata-kata itu untuk menjaga hati kita, untuk kita tetap lembut di hadapan-Nya, dan untuk membuat kita lebih lembut hati dan penuh belas kasihan terhadap orang lain. Tetapi itu berarti bahwa kita tidak perlu hidup dalam belenggu kata-kata itu. Dengan kasih karunia-Nya dan kuasa-Nya di dalam Roh-Nya, bukan saja kita dapat melindungi diri kita dari bahaya mereka, kita juga dapat menghindari penggunaan kata-kata tersebut untuk menyakiti orang lain. Memutus siklus penghinaan dan pembalasan. Jadi ketika kita merasa dikutuk atau dikendalikan oleh apa yang orang lain katakan kepada kita, larilah kepada salib, di mana Kristus, firman Tuhan yang hidup, mati untuk menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh dosa. Dan untuk membebaskan kita
dari kata-kata yang kasar yang merusak. Kata-kata merusak apa yang akan kita letakkan di kakinya yang terluka hari ini? Dan percaya bahwa firman-Nya dapat menyembuhkan dan memulihkan hati saudara. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh menjaga setiap perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati.